sebuah film horor Indonesia yang menceritakan tentang sebuah keris dari masa lalu yang terkena kutukan. Tapi sebelum saya mulai alur ceritanya, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu channel Kita Film. Sekelompok pekerja sedang ditugaskan untuk merenovasi sebuah rumah warisan yang akan dijadikan museum. Pemimpin dari proyek itu adalah Nina. Dia akan bertugas dengan ditemani oleh 4 anak buahnya, yaitu Sandra, Hana, David, dan Ade. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai di rumah itu. Sebuah rumah besar warisan seorang kolektor benda antik yang bernama Risang Wisangko. Nina dan yang lain lalu disambut oleh anak Pak Wisangko, yaitu Randi. Randi lalu mengenalkan mereka dengan Profesor Dirga dan asistennya yang bernama Mayang. Profesor Dirga adalah seorang dosen sejarah yang akan membantu mereka mendata benda-benda bersejarah yang ada di rumah itu. Bersama mereka ada juga adik perempuan Randi yang bernama Bian. Mereka semua akhirnya masuk ke dalam rumah dan sampai di aula utama. Mayang langsung kagum karena dia melihat banyak benda pusaka yang ada di rumah itu. Hana yang sedang bersama Ade dan David tiba-tiba melihat ada seorang nenek-nenek. Dan tidak berapa lama, nenek-nenek itu sudah berdiri di samping mereka. Ternyata dia adalah pembantu keluarga Wisangko yang bernama Mbok Sum. Sementara itu Nina sedang bersama Randi. Karena tidak menyangka kalau rumah yang akan direnovasi sebesar itu, Nina berkata kalau dia dan timnya tidak akan mungkin membongkar rumah itu dalam waktu singkat. Mendengar itu Randi tetap meminta agar rumahnya segera direnovasi karena proyek itu adalah rencana dari almarhum Pak Wisangko dan juga almarhum ayah Nina. Tapi proyek itu sudah tertunda selama 4 tahun karena pandemi. Randi kemudian berkata kalau Nina dan timnya tidak sanggup melakukan proyek itu, maka dia akan mencari orang lain. Mendengar itu Nina akhirnya berjanji akan melakukan yang terbaik. Melihat Sandra yang sedang bermain-main dengan sebuah benda pusaka, Profesor Dirga meminta agar Sandra menghormati warisan budaya. Tapi Sandra justru meremehkan perkataan Profesor Dirga. Bian yang sedang di kamar teringat saat dulu ayahnya sedang sakit keras. Sebelum meninggal, Pak Wisangko ingin agar masyarakat sekarang juga bisa menikmati benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang yang ada di rumahnya. Malamnya, Sandra sedang bersama Bian. Melihat Bian sedang melihat foto-foto Hana, Sandra lalu memberitahu sebuah rahasia tentang Hana. Ternyata dulu Hana pernah terlibat sebuah kasus KDRT yang sempat viral. Karena tidak mau diceraikan, mantan suami Hana lalu menyebarkan video pribadi mereka. Saat sedang makan malam, Randi berkata kalau dia dan adiknya sebenarnya tidak tertarik dengan benda-benda pusaka peninggalan ayahnya. Suasana makan malam kemudian menjadi tegang karena Sandra berkata kepada Bian kalau dia akan memberi link sebuah video yang sedang viral. Tapi Bian tiba-tiba langsung pergi saat tahu kalau malam ini dia harus menginap lagi di rumah itu. Nina meminta timnya lembur mulai malam ini agar mereka bisa menyelesaikan proyek dalam 3 hari. Hana heran kenapa Sandra yang merupakan seniornya terus mengungkit masa lalunya. David yang sudah berteman lama dengan Hana sebenarnya sudah mengingatkan tentang mantan suami Hana yang bernama Reno. Tapi Hana tidak mendengar perkataan David dan tetap menikah dengan Reno. Melihat Hana yang sedang menangis, David segera menenangkannya karena dari dulu David sebenarnya juga mencintai Hana. Waktu menunjukkan sudah lewat tengah malam. Nina dan timnya akan memulai pekerjaan mereka. Hana mengusulkan agar semua jendela di rumah itu ditutup dengan teralis. Tapi Sandra langsung tidak setuju dengan rencana Hana. Listrik tiba-tiba mati, tapi Sandra malah menakuti teman-temannya. Beruntung security bisa memperbaiki genset dan lampu akhirnya menyala kembali. Ternyata listrik dan internet di rumah itu telah diputus setelah Pak Wisangko meninggal. Hana meminta agar Sandra tidak terus bercanda tentang benda-benda pusaka, tapi Sandra malah menyinggung Hana tentang kasus video itu. David marah-marah karena Sandra terus mengungkit-ungkit hal itu. Saat mereka berdua sedang bertengkar, David tidak sengaja telah membuka sebuah pintu rahasia.
Randi dan Bian merasa heran karena selama ini mereka tidak pernah tahu tentang pintu rahasia itu. Mereka semua kemudian memasuki pintu itu dan sampai di sebuah ruangan. Mayang menemukan sebuah prasasti yang menceritakan tentang sebuah kerajaan yang runtuh karena perang, dan kerajaan itu adalah Kerajaan Jenggala. Profesor Dirga lalu bercerita sekitar tahun 70-an sebuah arca dari kerajaan itu dilaporkan telah hilang, tapi ternyata arca itu ada di rumah Pak Wisangko. Sementara itu Sandra heran karena melihat sebuah keris yang bisa berdiri sendiri. Karena penasaran, Sandra lalu mencabut keris itu. Tangan Sandra terluka karena terkena keris. Dia pun langsung ketakutan karena melihat ada yang aneh dengan tangannya. Sandra seperti berada di alam lain. Dia melihat ada seorang empu atau pembuat keris yang sedang melakukan ritual. Sandra tiba-tiba kerasukan. Dia berbicara kalau para empu sakti dipaksa membuat keris oleh Raja Jenggala saat itu, yaitu Samarot Saha yang sedang berperang melawan Kerajaan Kediri. Semua orang yang ada di dalam ruangan langsung panik karena Sandra tiba-tiba muntah darah. Lampu tiba-tiba mati dan mereka semua langsung ketakutan karena melihat Sandra sedang berada di atas arca. Sambil memegang keris, Sandra berkata kalau keris ketujuh telah menjadi sakti, tapi kejayaan harus dibayar dengan darah. Sandra tiba-tiba menyerang dan melukai Profesor Dirga. Melihat itu, Hana dan yang lain membawa Profesor Dirga dan segera pergi dari ruangan itu. Tapi Sandra terus mengejar mereka. Nina sedang dalam bahaya karena Sandra akan menghabisinya. Randi lalu mengambil sebuah tombak dan dia berhasil menusuk Sandra. Mereka semua harus segera pergi untuk menyelamatkan Profesor Dirga yang sedang terluka parah. Tapi Sandra yang kerasukan ternyata masih belum mati. Dia berhasil menangkap Pak Dirga dan membunuhnya dengan sadis. Sandra menguliti wajah Profesor Dirga dan mengambil isi perutnya. David, Randi, dan Bian terpisah dengan yang lain. David curiga kalau Randi telah menyembunyikan sesuatu tentang ruangan rahasia itu. Bian lalu berkata kalau dia dan kakaknya sejak dulu sudah benci dengan rumah itu. Randi bercerita kalau orang-orang menyebut ayahnya sebagai kolektor gila. Dulu di rumah itu pernah ada perampokan. Perampok dan security ditemukan tewas dan Pak Wisangko justru menutupi kejadian itu dan memperketat keamanan rumah. Security rumah yang bernama Pak Darmo berhasil menghidupkan genset. Hana dan yang lain tidak bisa keluar karena rumah itu memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Ade yang terpisah dengan teman-temannya perlahan-lahan keluar dari kamar. Dia mengambil HT yang terhubung dengan pos security. Pak Darmo yang melihat ada panggilan lalu segera masuk ke dalam rumah. Tapi Sandra tiba-tiba muncul dan menghabisinya dengan keris pusaka. Hana, Nina, dan Mayang akhirnya memberanikan diri keluar dari kamar. Tapi mereka langsung berteriak ketakutan karena Sandra melempar kepala Pak Darmo. Hana yang sedang dalam bahaya berusaha menyadarkan Sandra yang kerasukan. Mendengar teriakan Hana, David segera keluar dari kamar dan dia diam-diam menyerang Sandra dari belakang. Hana dan Nina terpisah dengan yang lain saat mereka berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, Mayang dan David bertemu dengan Randi dan Bian. Mereka berempat lalu bersembunyi di dalam ruangan rahasia. Hana merawat Nina yang tangannya sedang terluka. Dia terus meyakinkan Nina kalau mereka pasti akan selamat. Bian menemukan buku catatan milik ayahnya. Di buku itu ditulis kalau ada seorang empu yang dipaksa membuat keris untuk raja. Dan empu itu tahu kalau dia akan dibunuh setelah selesai membuat keris. Sang empu lalu mengutuk keris itu. Siapapun yang memiliki keris itu akan hilang akal dan haus darah. Setiap satu nyawa, keris akan membentuk sebuah lengkungan. Keris akan berhenti setelah dia mengambil 7 nyawa. Tapi keris itu akan kembali lurus ke bentuk semula dan menjadi awal kehancuran Jenggala. Mendengar itu, Randi lalu ingat kalau dulu di rumah itu pernah terjadi pencurian dan ada 7 orang yang mati. Dan itu berarti harus ada 7 orang yang akan mati malam ini. Hana dan Nina yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur langsung ketakutan karena Sandra berhasil mendobrak pintu kamar. Dengan sadis, Sandra akhirnya membunuh Nina dan keris itu langsung membentuk lengkungan. Tidak berapa lama, David dan yang lain kemudian datang dan mereka berhasil melumpuhkan Sandra.
Mayang menceritakan tentang kutukan keris itu kepada Hana. Semua usaha yang mereka lakukan akan sia-sia karena Sandra tidak akan berhenti sampai keris itu mengambil 7 nyawa. Bian lalu ingat kalau di buku itu juga tertulis kalau orang yang terluka terkena keris itu juga akan terkena kutukan. Ade akhirnya berhasil bertemu dengan Randi yang sedang membawa keris itu. Mereka berdua akan mencari kunci pintu utama yang dibawa Pak Darmo agar bisa keluar dari rumah itu. Sementara itu, Hana dan yang lain berusaha mencari cara untuk menghentikan kutukan. Bian lalu berkata kalau tadi dia melihat Sandra kesakitan saat kehilangan keris itu. Mayang lalu berpikir kalau kemungkinan yang mengakhiri kutukan adalah keris itu sendiri. Bian dan Mayang akan pergi ke ruang tamu untuk mencari kunci itu. Sementara Hana dan David akan menunggu di pintu utama. Sandra akhirnya menemukan Randi dan dia berhasil mendapatkan keris itu kembali. Randi yang lehernya terluka lalu marah-marah karena Ade tadi meninggalkannya. Ade berkata kalau dari kecil dia memang tidak suka dengan orang kaya seperti Randi dan juga adiknya. Tapi Ade lalu tertawa karena malam ini mereka semua akan mati. Mendengar itu, Randi tiba-tiba memukul Ade hingga tewas. Bian dan Mayang yang sampai di ruang tamu langsung terkejut karena mereka melihat mayat Pak Darmo yang tanpa kepala. Perlahan-lahan Mayang kemudian mengambil kunci pintu utama yang dibawa Pak Darmo. Keris itu sudah mengambil 4 korban dan itu berarti kurang 3 nyawa lagi agar keris itu berhenti. Setelah mendapatkan kunci pintu utama, Hana dan yang lain akhirnya berhasil keluar dari rumah. Mereka semua lalu bersembunyi di taman karena Sandra masih memburu mereka. Setelah tidak melihat ada siapa-siapa, Mayang akan pergi untuk mencari kunci mobil, tapi Sandra tiba-tiba menyerangnya. Melihat Mayang sedang dalam bahaya, Hana lalu mengambil alat pemotong rumput dan menyerang Sandra tepat di kepalanya. Sandra yang masih belum mati berusaha mengambil keris, tapi David segera mengambil keris itu dan dia akhirnya menghabisi Sandra. Hana dan Bian akan masuk ke dalam rumah untuk mencari Randi, tapi David tiba-tiba kerasukan dan dia kemudian membunuh Mayang. Randi bertemu dengan Hana dan adiknya yang sedang ketakutan. Bian lalu memberitahu kakaknya kalau David sedang kerasukan setelah Sandra mati. Hana, Randi, dan Bian segera pergi ke ruangan rahasia untuk bersembunyi, tapi David yang sedang kerasukan berhasil mendobrak pintu. Hana sedang dalam bahaya karena David akan membunuhnya, tapi Randi tiba-tiba mendorong Archa dan tepat mengenai David. David yang sedang terluka meminta agar Hana membunuhnya dengan keris itu, dan dengan terpaksa Hana akhirnya mengambil keris itu dan mengakhiri penderitaan David. Randi merasa lega karena mereka berhasil selamat dari kutukan, tapi dia langsung terkejut melihat adiknya yang tiba-tiba kerasukan. Ternyata tangan Bian terluka terkena keris itu dan masih butuh 1 nyawa lagi untuk mengakhiri kutukan. Randi mengambil keris itu dan dia tiba-tiba menyerang Hana. Tapi Hana berhasil melakukan perlawanan. Hana mengambil batu prasasti dan dia akhirnya berhasil membunuh Randi. Bian masih belum sadar karena Hana tidak membunuh Randi dengan keris. Karena merasa kalau hidupnya sudah tidak berguna lagi, Hana akhirnya mengorbankan dirinya agar Bian bisa tetap hidup. Bian yang kembali sadar langsung menangis karena melihat semua orang telah mati dan keris terkutuk itu pun kembali lurus. Beberapa bulan kemudian rumah itu akhirnya menjadi museum yang bernama Museum Nusantara Wisangko dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Pusaka. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap di channel Kita Film.